Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, mukarramat wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan istizan kepada kita. Ya Pak, tentu tidak semua di antara kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita tergerak untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna untuk menuntut ilmu. Di depan tadi saya lewat, luar biasa, rupanya majelis kita ini kalah banyak dengan yang di luar. Hal itu biasa ya Bu ya Pak ya. Memang hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis yang Allah ridhoi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tidak hanya sehat jasmani kita, tetapi sehat jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah beberapa bulan yang lalu. Bulan apa waktu itu ya? Lama ya. Terpotong libur Covid ya. Alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tema kajian kita, yakni tentang apa? Tentang ya, perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena masih suasana Zulhijjah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan semangat untuk selalu menapak tilasi perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentu kita akan tiba di bulan Zulhijjah, dan di situ semua kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia pasti akan haru biru, hiruk pikuk untuk meniru dan menapak tilasi perjuangan daripada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tentu banyak sekali sisi-sisi yang atau ta'lil atau ibrah yang bisa kita ambil. Namun Al-Faqir hanya ingin mengutip beberapa saja
pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini akan membawa bekas dalam hati kita, sehingga menyebabkan hati kita dan batin kita selalu basah dengan perjuangan-perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi habis subuh saya baca kitab Nasaihul Ibad. Iseng-iseng saya buka dalam kitab tersebut sebuah karya daripada Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Beliau lahir tahun 1813 Hijriah. Bukan Imam An-Nawawi. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada Imam Nawawi, ada Imam An-Nawawi. Ini harus jelas. Jangan sampai tertukar. Ketika kita ingin menyebut Imam Nawawi yang ada di Nawa, Suriah, maka jangan digunakan dengan redaksi ma'rifat. Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu keliru. Karena Imam An-Nawawi itu adalah Imam An-Nawawi yang berada di Suriah, di Damaskus. 613 Hijriah beliau lahir. Nama beliau adalah Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, itu namanya Imam An-Nawawi. Jadi kita kalau manggil jangan, ada beberapa ustadz saya dengar kalau menyebutkan Imam Nawawi Al-Bantani dengan redaksi Imam An-Nawawi Al-Bantani. Keliru itu. Yang benar adalah Imam Nawawi Al-Bantani, nama aslinya adalah Ibnu Umar Al-Jawi. Kitabnya berjudul Nasaihul Ibad. Di situ saya baca ada 3 perkara yang menyebabkan, menjadi sebab Nabi Allah Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah dengan gelar Khalilullah, dengan gelar kekasih Allah. Luar biasa ya. Bapak Ibu mau nggak menjadi kekasihnya Allah? Wah, luar biasa. Mau. Nah, nanti kita buka, pantas nggak kita menjadi kekasih Allah gitu ya. Ada 3 ternyata. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilullah? Catat baik-baik. Yang pertama, kata Imam Nawawi, karena Nabi Allah Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang perintah yang lainnya. Garis bawahi, karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah-perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Paham Pak? Ya. Jadi kalau ingin dikasihi Allah, ketika kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, mesti syarat ini harus ada nih. Yang pertama, kita hendaklah mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, hendaklah kita selalu sami'na wa ata'na. Dan itu merupakan ciri Bapak Ibu sekalian. Ciri-ciri orang beriman itu di situ justru. Letak keywordnya, kata kuncinya itu adalah bagaimana dia merespon perintah Allah dalam kehidupannya. Itu ciri orang mukmin. Itu dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Quran surah An-Nur ayat 51. Ya, nanti dibuka di rumah ya. Apa kata Allah? Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu ciri itu. Jadi orang mukmin itu ketika dipanggil oleh Allah, diperintah oleh Allah, diajak oleh Allah,
Jawaban dia nggak ada yang lain. Ya. Apa? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita belum sami'na wa ata'na kepada Allah, yakinkan Allah belum ridho kepada kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, mungkin udah Bapak Ibu hafal ya ayat-ayat tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Khotib-khotib tuh setiap tahun ya kalau Idul Adha mesti ayat kisah Nabi Ibrahim selalu dibaca. Bahwa apa yang diajarkan oleh Ibrahim ini mungkin belum pernah dilakukan oleh siapapun makhluk Allah di muka bumi selain hanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Coba bagaimana seorang ayah yang menunggu lama puluhan tahun ya, menikah dengan Siti Syarah, lama pengen sampai doanya dia maktub ditulis dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya, bahasa Betawinya itu sangat ngarep-ngarep ya, pengen banget punya anak, punya keturunan. Ketika dia minta izin kepada istrinya, ini salah satu perjalanan Nabiullah Ibrahim kepada Siti Syarah agar supaya punya keturunan, menikah, diizinkan oleh Siti Syarah menikah dengan Siti Hajar. Diberilah oleh Allah, luar biasa bahagia dan syukurnya. Itu semua diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian ketika Ismail sedang lucu-lucunya, nah ini. Karena memang Nabi Ibrahim ini punya keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang memang hatinya selalu terpatri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang melekat dalam dirinya itu oleh Nabi Ibrahim seakan-akan tidak jauh lebih berharga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Miskatul Anwar itu saya baca bahwa memang Nabi Ibrahim ini semenjak remaja, Bapak Ibu, semenjak menjadi seorang bujang itu udah biasa. Dia dalam riwayat dikatakan memiliki sampai 12.000 ternak. Bayangkan, saudagar dari bujangan nih Nabi Ibrahim. Dan itu setiap tahun dia kurbankan terus itu. Dikurbankan terus. Bahkan saking nikmatnya dia berkorban untuk Allah, dia pernah berucap ketika masih bujangan. Apa kata dia? Wallahi law kana li ibnun la asbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau saja saya dikasih nanti keturunan oleh Allah, kemudian Allah perintahkan untuk disembelih semata-mata untuk di jalan Allah dan untuk taqarrub ilallah, la asbahannahu, pasti akan saya turuti perintah Allah itu. Luar biasa. Saking nikmatnya berkurban untuk Allah, untuk agama Allah, Nabi Ibrahim sampai keluar kalimat seperti itu. Nah, tahun demi tahun menikah, kemudian sampai menikah lagi dan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah puluhan tahun lama menunggu. Ini barang istimewa dalam kehidupan. Betul nggak Bapak Ibu? Setiap urusan barang perkara yang ditunggu-tunggu itu pasti barang yang sangat berharga nilainya. Kemudian diberikan oleh Allah, diriwayatkan dan dikisahkan dalam Al-Quran ya, dikatakan di situ ya, bahwa Nabiullah Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah. Ya. Apa kata Allah dalam mimpinya itu? Ya, ya Ibrahim, uffin binadrik, uffin binadrik. Ingat dengan nazarmu Ibrahim. Awas, kamu dulu pernah nazar kepadaku. Nah ini ketika Ismail sedang lucu-lucunya, maka akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan sesuai dengan apa? Nazarnya dulu. Masya Allah. Anak semata wayang sedang lucu-lucunya ditunggu puluhan tahun disuruh kurbankan.
Makanya saya katakan Bapak Ibu, belum pernah ada lagi perintah semacam ini setelah Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita juga tidak pernah diperintahkan untuk mengorbankan keturunannya sebagai bukti mutlak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan diriwayatkannya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Diceritakan akhirnya mimpinya kepada anaknya, wahai putraku tersayang, tercinta, dambaan hidupku yang kuharap-harapkan kehadiranmu di dunia. Allah memerintahkan aku agar supaya menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ini Nabi Ibrahim luar biasa. Terhadap anak ini ada hikmah Bapak Ibu. Jadi sekalipun itu tugas Allah, kita boleh berdiskusi kepada anak kita. Jangan langsung disikat. Ini hikmahnya. Contoh misalnya, Bapak Ibu punya anak umurnya sudah akil balik, belum mau sholat. Jangan langsung dihajar dulu. Walaupun ada perintah, ya. Bi asyri sinin fadribuhu. Tapi komunikasi terlebih dahulu diutamakan. Ayo sholat. Kenapa tinggalkan sholat? Kenapa enggak mau melaksanakan kewajiban padahal udah akil balik? Baru ada hukuman. Jadi ini anjuran agar supaya kita berdialog, berkomunikasi kepada anak-anak kita. Jangan jadi orang tua yang baperan. Jangan jadi orang tua yang otoriter juga, nggak bagus. Langsung dieksekusi, ini nggak bagus. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, silahkan, nggak apa-apa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Allah akan jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus digarisbawahi. Kata sabar itu mudah diucapkan lisan, tapi demi Allah tidak semua orang bisa melaksanakannya. Untuk taat kepada Allah itu butuh kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Ini Bapak Ibu kalau bukan karena kesabaran nggak bisa sampai ke sini. Nggak bisa duduk di sini demi Allah, wallah. Ya. Betul nggak Bapak? Buktinya yang ada di lapangan Bundaran itu jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang yang ada di masjid. Kenapa? Ya versi kita dengan orang-orang yang ada di luar berbeda tentang definisi kesenangan dan kebahagiaan. Berbeda tentang pemahaman makna kesehatan. Ya silahkan aja mubah. Boleh kok hiburan. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan anak-anak kita itu harus ada komunikasi. Jadi butuh kesabaran untuk taat kepada Allah. Bangun tahajud, butuh kesabaran nggak? Ibu bapak nggak akan pernah bisa bangun untuk melaksanakan salat tahajud di sepertiga malam. Demi Allah kalau tanpa ada kesabaran nggak bisa. Jangankan tahajud, sholat subuh aja yang fardu, kadang-kadang subuhnya kesiangan. Ini Bapak Ibu butuh kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, itulah ternyata yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim memperoleh gelar Khalilullah. Jadi dia lebih mendahulukan perintah Allah. Ya sekarang mungkin anak-anak kita Bapak Ibu di tempat-tempat kerja tertentu ada yang diuji juga keimanannya oleh Allah. Saya punya jamaah di Kelapa Gading, dia curhat sama saya, Ustadz saya kerja di perusahaan terkenal. Terus saya itu kalau sholat zuhur, sholat asar hampir nggak diberi waktu. Gaji saya besar Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz kalau seperti ini? Saya tuh berontak hati saya. Kadang saya menangis. Sholat zuhur dan sholat asar selalu di waktu-waktu yang sudah hampir sekarat.
Ya, jadi anak-anak kita kadang disuguhkan begitu, diuji keimanan. Apakah saya lanjutkan Pak Ustadz pekerjaan saya? Saya ini sudah bertahun-tahun, hati saya itu sedih. Kok saya seperti ini, padahal saya tahu, saya ngaji. Jadi anak-anak kita kadang diuji seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah mendahulukan perintah atasan, bos? Ya. Apakah mendahulukan perintah Allah? Saya bilang ente belajar sama Nabi Allah Ibrahim. Kalau dunia hilang di genggaman tangan kiri, masih ada tangan kanan kamu untuk mencari rizki di muka bumi ini. Silakan, saya bilang. Saya sarankan ente mending keluar daripada sholat fardu ente copot, telat, saya bilang. Memang dunia ini tempat kita berkorban, bukan tempat kita senang-senang. Harus tahu posisi kita. Dunia ini bukan tempat senang-senang. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita kerja keras, bukan tempat senang-senang. Nabi Ibrahim tahu betul itu, tahu betul posisinya, bahwa Nabi Ibrahim hidup di tempat yang memang Allah perintahkan untuk kerja keras, butuh pengorbanan ekstra. Kalau senang-senang nanti, kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu, itu pun kalau di dunianya kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lewat kisah Ibrahim ini diharapkan muncul ruhut tarbiyah. Ruhut talbiyah, bukan tarbiyah. Ada juga tarbiyahnya. Semangat untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang paling harus kita garis bawahi. Karena tidak semua hamba Allah ketika diajak oleh Allah, ketika dipanggil, ikut, nggak semua. Coba kita lihat masjid besar-besar di akhir zaman. Masjid JGC ini harganya berapa ini, Prof? Nggak kehitung. Dulu waktu peresmian pertama saya ini yang peletakan batunya dari JGC pengembang. Pancangnya luar biasa. Tapi yang disayangkan, ya, masajiduhum kabirah walakin anil jama'ati kharraba. Masjidnya besar-besar, masjidnya mahal-mahal, tapi jamaahnya kering kerontang. Kenapa? Panggilan Allah nggak diindahkan. Azan dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan tuh dengar. Yang bapak-bapak ini terutama ya. Itu panggilan Allah. Walaupun suaranya suara muadzin. Panggilan Allah itu. Nggak ada pilihan lain. Kecuali kita tunaikan panggilan Allah Subhanahu. Jangan sampai kita termasuk orang yang dicap apa? Yang dicap tuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, faman fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya telinganya tuli, maka nanti di akhirat juga akan ditulikan oleh Allah telinganya. Kenapa? Panggilan Allah nggak pernah diindahkan. Ustadz, saya ibu-ibu kan afdolnya sholat di rumah. Ambil kesunahannya. Ketika azan langsung sholat. Ya. Di awal waktu. Fi awali waktiha. Ambil kesunahan. Kita hidup ini hanya sekali, Bapak Ibu sekalian. Usahakan waktu kita ini mengalir, berjalan dengan yang utama-utama. Jangan ngambil standar minimal dalam ibadah, dalam ketaatan. Jangan. Makanya kunci bahagia itu hendaklah fanzur ila man tahtahu fid dunya. Kalau pengen hidup bahagia, catat baik-baik. Kalau pengen hidup di dunia bahagia, lihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan ke atas. Jadi standarnya minimal kalau dunia itu. Nabi Ibrahim ngelihat dunia standar minimal. Nih, kalau kita punya motor, lihatnya orang yang naik Fortuner, bisa meriang kita.
Tetangga beli Avanza, dia beli Bodrek. Ya Pak, kenapa? Dia ngelihat dunianya ke atas bukan ke bawah. Nggak bahagia hidup seperti itu. Itu kunci hidup bahagia. Kemudian untuk urusan akhirat, lihatlah orang yang ada di atas kita dalam urusan akhirat. Jangan sholat Jumat standarnya ojek di pangkalan. Wah, masih ada tukang ojek ngobrol. Repot urusan. Ya Pak ya. Jadi jiwa-jiwa Ibrahim mesti tertular dalam hati kita. Jangan hanya Idul Adha, Zulhijjah ini hanya dijadikan ritual saja Bapak Ibu. Ritual tiap tahun, tapi mental Ibrahim nggak muncul dalam hati kita. Pengorbanan terhadap agama nggak ada dalam diri kita. Sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk madrasah, sumbangan untuk saudara-saudara kita Rohingya yang teraniaya. Kita lihat itu di foto, kita lihat di Facebook gitu. Tapi hanya kita lihat saja. Padahal cuma klik donasi 50.000, 100.000 tawarannya. Saya yakin Bapak Ibu mampu. Pengorbanan, saudara-saudara kita sedang tertindas. Tapi ya cuma dilihat aja. Di mana pengorbanannya? Nah, setiap tahun Zulhijjah diceramahi tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, tapi mental Ibrahim gak pernah ada dalam dirinya. Sahabat-sahabat Rasulullah pun menyontohkan perilaku dari yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim, Bapak Ibu. Rasulullah itu kullu malihi lil Islam, semua hartanya untuk Islam. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, kullu malihim lil Islam, semua hartanya untuk Islam. Karena dia sadar dunia ini bukan tempat senang-senang. Dunia ini adalah tempat kerja keras, tempatnya capek. Halo? Paham Bapak Ibu? Dunia tempat apa? Capek. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Waktunya ngaji. Waktunya olahraga. Waktunya sholat jamaah. Waktunya ngabdi kepada suami. Waktunya tilawah Al-Quran. Harus ada waktu untuk Al-Quran. Jangan mantengin setan gepeng terus. Tahu setan gepeng? HP. Sama setan gepeng tuh akrab banget. Ketinggalan sedikit geger, HP mana HP? Bangun tidur HP yang dicari, bukan Al-Quran. Mana Ibrahimnya? Bapak Ibu, walhasil para sahabat Rasulullah dan Rasulullah itu mengamalkan, meniru, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Saya tuh baca hadis di kitab Riyadhus Shalihin sampai menetes air mata, Bu. Kisah tentang perjuangan Nabi dan para sahabat dalam perang-perang terakhir yang dialami Nabi, perang Tabuk. Bu, bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, perang terakhir ini, perang Tabuk ini dikenal dengan istilah Jaisul Usrah, tentara yang melarat. Kenapa? Karena memang udah habis-habisan harta kaum mukminin, kaum muslimin berkorban untuk agama Allah. Sampai dalam satu riwayat perang Tabuk, satu onta ditaiki oleh 10 prajurit. Miskin, udah habis-habisan. Dan ontanya Abu Bakar itu semua dikeluarin. Gandumnya, makanan, perbekalan, semua dikeluarin oleh Abu Bakar. Sampai Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, madza taraktum fi baitik?" Yang engkau tinggalkan di rumahmu apa kok semuanya dikeluarin? Ya Rasulullah, taraktu fi baiti, yang ku tinggalkan di rumahku adalah wallah wa rasuluh, Allah dan Rasul. Itu perjuangan Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kita berkorban untuk agama. Untuk kepentingan agama harus all out. Jangan pelit sama agama Allah.
Orang yang pelit sama agama Allah, Allah akan pelit kepada dia. Kita kepada Allah ini bagaimana kita berperilaku kepada Allah? Kama tasna tusna. Bagaimana kita berperilaku kepada Allah, begitu Allah akan berperilaku kepada kita. Kita pelit sama agama Allah, Allah pelit kepada kita. Ngaji aja sayang, ongkos, repot, ada infaknya, ada seragamannya. Kita hitung-hitungan sama Allah, Allah nggak hitung-hitungan sama kita. Di mana mental Ibrahimnya? Maka memang Bu, Nabiullah Ibrahim ini adalah Rasul Nabi yang paripurna. Maka sampai Nabi kita Muhammad pun diperintahkan dalam ibadah ritual salat kita, ya. Siapa Nabi yang diajak oleh Nabi Muhammad? Dalam bacaan tahiyat terakhir kita, Nabi kama sallaita ala sayyidina wa barik ala. Semua rangkaian salat itu satu diberikan hadiah kepada Nabiullah Ibrahim, itu ada diabadikan, diajak Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad memang sangat mengikuti manhaj, cara hidup pengorbanannya Nabiullah Ibrahim. Sekarang kita gimana? Sekarang kita bagaimana? Agama kita ini sedang diuji oleh Allah. Apa yang bisa kita korbanin? Pemikiran aja kadang-kadang kita ogah. Ya Bapak Ibu. Kadang-kadang memberi pemikiran aja kita ogah sama agama Allah. Pelit. Bakhil. Al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana zahidan. Orang yang pelit, dia tidak akan dimasukkan ke surganya Allah sekalipun dia orang yang zuhud. Hati-hati. Jadi Nabiullah Ibrahim buktikan Bapak Ibu, pengorbanannya di jalan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim diberikan gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah dalam urusan dunia. Coba kita lihat. Tawakalnya tinggi Nabi Ibrahim dalam urusan dunia. Saya baca di kitab, Nabi Ibrahim itu dikhitan umur 80 tahun dalam satu riwayat. Perintah khitan itu pertama-tama datang lewat Nabi Allah Ibrahim. Umur 80 tahun. Dan ada riwayat juga yang mengatakan ketika perintah khitan itu turun, Nabi Ibrahim nggak tawar-tawar, di depannya itu ada kapak, ya kapak itu langsung dia pakai. Karena beliau tidak mau menunda-nunda perintah Allah, panggilan Allah. Ya kalau kita mikir kan, beliau enggak. Maaf, ini jangan dilihat sisi pornografinya ya. Artinya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam merespon perintah Allah, tawakal, merem kalau Allah yang perintah itu, karena dia yakin bahwa nggak ada mudarat dalam syariat Islam ini, merem. Kita juga kudunya begitu. Diajak kurban sapi, mikir, ya. Padahal mobilnya Fortuner, diajak sapi, alasannya ada aja. Rame itu saya baca di Facebook ya, meme-meme itu ya, ada status juga ya. Kalau lagi musim ikan, rame-rame beli ikan, walaupun mahal harganya, kan begitu ya. Status tuh saya lihat banyak tuh. Kalau lagi musim sepeda, beli sepeda, walaupun harganya 8 juta, 30 juta Bu. Ada yang sepeda tuh, jamaah saya itu Brompton kemarin menawarkan saya untuk dijual, ternyata kok murah banget. Dia nyuruh saya bayarin, ternyata saya konfir hanya untuk saya. Kalau keluar memang harganya mahal. Sepeda Brompton tahu, itu sampai puluhan juta sepeda. Tapi kalau lagi musim kurban katanya itu di status rebutan kupon, bukan rebutan kurban. Masya Allah.
Ya, saya perhatikan saja tuh status-status kawan-kawan, ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, memang dunia media sosial tuh harus kita isi dengan yang bermanfaat. Ajak ngaji, undang ngaji, jangan takut. Kebaikan, karena ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang ngajarin, menunjukkan jalan kebaikan, pahalanya sama dengan dia berbuat. Jadi Bapak Ibu kalau mengajak orang taklim di Masjid Raya JGC, yuk kita taklim, kita memberi makan nutrisi rohani kita. Kalau jasmani kan udah nyate kemarin, sekarang rohani yang belum. Ayo kita ngaji. Kemudian dia merasa nyaman dan nikmat, dia ngaji istiqamah. Suatu saat ibu bapak sakit nggak ikut ngaji, orang yang Bapak Ibu ajak pertama terus istiqamah, demi Allah ibu yang sakit nggak hadir ke majelis sama oleh Allah pahalanya hadir ke dalam majelis. Jadi jangan merasa sungkan ngajak kebaikan. Saya juga kadang-kadang begitu, biarin penilaian orang, yang penting saya undang, saya ajak. Kalau kita nurutin manusia aja untuk kebaikan, kita kadang-kadang suka batal Bapak Ibu ya. Udahlah, dalam kebaikan jangan terlalu banyak menanggapi manusia. Nanti akhirnya jadi batal kebaikan itu. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya. Kalau kita pengen manusia semua senang sama kita, itu cita-cita yang gak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita. Berjalan aja di jalan Allah, bismillah. Kalau Allah sudah ridho, suka dan senang kepada kita, manusia insya Allah akan mengikuti. Jadi dalam beramal soleh begitu, usahakan kita merem, niat lillah harus diutamakan. Jadi tawakal Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini yang kurang tawakal dalam kehidupan. Ngotot sekali dengan dunia, seolah-olah semua bisa kita rubah. Giliran dikasih musibah sama Allah, baru tahu bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan manusia atau kekuatan yang dia miliki. Siapa? Allah. Ya kan? Para bisnismen tuh kadang-kadang lupa waktu. Sekarang dikasih COVID, istirahat di rumah total. Ya. Baru nyadar. Iya, ternyata dunia ini lemah. Ya. Lemah. Ibu sekalian, maka perbanyak tawakal kepada Allah dalam urusan dunia, ya. Ikhtiar juga wajib, tapi jangan ikhtiar kita mengalahkan ketetapan Allah dalam hidup kita. Jangan, seolah-olah nggak ada takdir, kita bertempur, lupa waktu siang malam, cari dunia, lupa ibadah, lupa kajian, lupa taklim, ya. Pergi gelap pulang sungsang, sumbel jungkir balik. Kadang-kadang anaknya sampai nggak kenal karena jarang-jarang lihat bapaknya, begitu mengejar dunia. Saya kalau kajian subuh Bapak Ibu, saya melintas di BKT di Harapan Indah tuh, saya ada 5 majelis di situ, deket-deket jaraknya. Kalau berangkat jam 3, kadang kalau waktu subuh maju 2:30 saya sudah keluar rumah. Ada orang yang saya perhatikan jam 2:30 di BKT. Nyari apa Bu? Pak, ikan. Sambil pakai senapan. Ya Allah. Coba kalau 1/3 itu dia pakai untuk sujud 2 rakaat saja. Masya Allah. Ya itulah begitu. Kalau kita nggak tahu, kalau mental Ibrahim nggak masuk ke dalam hati kita. Jadi dunia menjadi Tuhan buat kita. Berapa banyak orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Allah sudah kasih jalan. Wahadainahum najdain. 2 jalur saja dalam kehidupan kita yang Allah kasih. Nggak ada jalan tengah. Cuma 2 kata Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh menjalan kebahagiaan, separuh lagi jalan kecelakaan. Itu di dunia udah dikasih tahu sama Allah. Cuma kebanyakan kan kita
nggak mau ikut itu, lebih ikut jalan menuju syahwat. Ya Allah, na'udzubillah wal iyadzubillah. Jadikan Bu alam ini sebagai nasihat ya. Saya kalau sore mau maghrib, mungkin Bapak Ibu pasti tahu, saya kalau lewat BKT mau berangkat taklim ba'da maghrib di Bekasi, saya pasti lewat BKT. Kadang hati saya suka ngomong, ya Allah, menjelang maghrib 2-3 menit, 10 menit lamanya, itu rame BKT. Anak perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak salah cari hiburan, nggak salah. Kopi, musik, mau maghrib rame menghadap ke kali BKT sambil ketawa-ketawa, masya Allah, subhanallah. Mau maghrib, pernah sama ibu saya bilang, ya Allah, mau maghrib bukannya di rumah, bukannya ambil air wudhu, baca Al-Quran, ajak anak-anak baca Al-Quran. Saya bilang, Mi, emang versi kebahagiaan menurut mereka ya seperti itu. Beda dengan kita. Versi kebahagiaan bukan mau maghrib ngadepin kali BKT. Kebahagiaan menurut mereka itu, maka nggak pernah hadir kebahagiaan dengan cara seperti itu. Mengejar kebahagiaan lewat jalur dunia, nggak akan pernah hadir kebahagiaan itu. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, talabuqad dunya fi sa'adah. Mencari kebahagiaan lewat jalan dunia, nggak ada kebahagiaan itu. Tapi kalau kau mencari kebahagiaan lewat jalur agama Allah, maka kau akan diberikan kebahagiaan yang hakikah. Sallu ala Muhammad. Jadi hakikat kebahagiaan itu kita ambil jalan agama, Bapak Ibu sekalian. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan yang ketiga, ini yang unik Bu. Tadi kan 2 ya. Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Sekarang yang ketiga ini ternyata dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim kenapa diberikan gelar Khalilullah oleh Allah, itu ternyata Nabi Ibrahim itu senang berbagi makanan kepada tamu atau siapa saja. Sampai dikatakan dalam riwayat, Nabi Ibrahim kalau mau makan cari teman. Kalau nggak dapat keluarga, orang lain, tamu diajak makan bareng. Nah ini ngajarin kita ngundang tamu, menerima tamu, bersedekah kepada tamu. Ini kadang-kadang kita kalau datang tamu, mau minjem beras nih. Kalau yang datang orang miskin, suudzon aja bawaannya. Kalau yang datang orang kaya, masya Allah, hordingnya dicopot, dicuci, disemprot, di laundry. Besok, seminggu lagi, gubernur mau datang ke rumah, dipel, masya Allah. Jadi itu memberi makan, it'amut ta'am, ya Bapak Ibu. Makan bareng. Ini saya tanya nih Bapak Ibu, sering nggak makan bareng sama suami istri? Yang udah beristri ya. Yang belum, nanti aja jawabnya. Bapak Ibu biasakan, ternyata dalam makan bareng itu ada kasih sayang. Jadi Bapak Ibu nih, khususnya ibu-ibu kalau pengen istrinya nggak berpaling, sering-sering aja ajak makan satu piring. Itu luar biasa. Kadang-kadang ibu-ibu kan dikritik nggak mau. Ya. Sama suami kurang perhatian. Ketika suaminya main sen kiri, baru ngomel. Harusnya diperbaiki. Dulu ada dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Saya baca itu, Bapak Ibu sekalian, ada orang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, na'kulu walam nasbah. Ya Rasulullah, kami kalau makan kok sering nggak merasa kenyang. Jadi kalau makan banyak nggak kenyang. Kenapa itu? Kata Nabi, apakah kamu makannya sendirian? Iya sendirian. Apa kata Nabi? Ijtami'u ala ta'amikum. Kumpullah kamu, makan barenglah kamu atas makanan-makanan kamu. Jadi makan bareng tuh nikmat. Nikmat.
Wadhkurismallah, kemudian sebutlah nama Allah, maka Allah akan memberikan barokah, kata Rasulullah. Ini makan bareng nih, nanti pulang ya, masak ya Bu, yang suami suka ya. Kalau masak harus yang suami suka, jangan yang suami nggak suka dimasak, nggak dimakan ngambek. Kata anak sekarang DL, apa DL? Derita loh. Suaminya nggak doyan pete dicacah, dimakan, ngambek nggak dimakan. Ya makan bareng Bapak Ibu. Kalau di pesantren tuh, Masya Allah, saya dulu kalau di pesantren, apa yang ada di bawah pasti makan bareng. Ternyata saya menemukan, kok dulu di pesantren apa aja enak ya? Ya karena itu, makannya bareng-bareng. Ternyata ada hadisnya, saya buka, Masya Allah. Jadi makan bareng itu ternyata mewariskan kebahagiaan, mewariskan kasih sayang. Itu kata Nabi begitu tuh. Ijtami'u ala ta'amikum. Ya, kumpul bareng kalau makan. Dulu waktu belum berumah tangga, saya ketika baca hadis ini, saya pikir makan bareng enak kali ya. Karena selama ini makannya sama teman. Ternyata memang makan sama istri itu enak. Insya Allah suami ibu rasa cinta mawaddahnya itu akan terus ya udah tua tapi masih romantis ya, suap-suapan nggak apa-apa, jangan malu. Udah tua apa mau ngapain? Nabi ajarkan seperti itu. Mawaddah dengan mahabbah itu kan memang beda. Kalau mahabbah itu artinya cinta ada kepentingan. Kalau mawaddah itu cinta tanpa ada kepentingan. Jadi jangan disekat waktu. Udah tua lah, ngapain pakai pakaian rapi-rapi? Enggak lah. Servis suami dengan semaksimal mungkin. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Sering-sering terima tamu ya Pak ya. Setelah ini sering-sering terima. Jangan rumah dikunci mulu sampai orang hafal. Saya nggak mau ke rumah Pak itu, kenapa? Rumahnya kuncian terus. Kata Rasulullah, ad-dhaif birizkihi. Tamu itu dengan rizkinya, dia bawa rizki. Ada riwayat juga saya baca. Dahulu ada seorang ibu-ibu, Bapak Ibu. Ini rupanya ibu-ibu yang kalau bahasa sekarang anak mamah lah, nggak biasa capek. Kebetulan punya suami mungkin seorang tokoh di zaman Rasulullah, sahabat ya, atau katakan ustadz lah, yang tamunya nggak berhenti ngeluh karena sering cekcok sama istrinya. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah kada wa kada. Dia ceritakan lah kalau istrinya itu ngeluh mulu kalau capek, katanya capek, banyak tamu, capek, nyuci piring, 2 menit nyuci piring. Kata Rasulullah, ausil salami ilaiha. Habis ini sampaikan salamku kepadanya bahwa lusa saya akan berkunjung ke rumah kalian, ke rumah antum dan rumah istri kamu. Sampaikan salamku kepada istri kamu. Disampaikan. Karena yang mau datang Rasulullah, istrinya luar biasa. Nggak kayak biasanya Bapak Ibu. Di sini dilihat keikhlasannya ya, keikhlasan. Jadi menerima tamu tuh harus legowo. Jangan lihat-lihat orang susah kayaknya kurang dianggap banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dilihat. Petugas RT nih, uang takziah. Ya, waalaikumsalam. Ya udah situ aja tunggu. Nungguin lama dia nyari tukaran uang dulu karena 100.000. Ngasihnya mau 2.500. Boleh begitu. Setiap tamu yang datang kata Rasulullah dia bawa rizki. Dan pulangnya tamu menarik bala dan musibah yang ada di dalam rumah kita. Kemudian Rasulullah berkunjung ke rumahnya. Kata Rasulullah, nanti setelah saya berkunjung, sampaikan salam kepada istri kamu, wahai pemuda, bahwa tolong perhatikan apa yang masuk ke dalam rumahmu dan apa yang kami bawa keluar nanti. Kata Rasulullah, benar Bu, ketika Rasulullah datang, istrinya disuruh perhatikan itu
Di sisi Rasulullah itu seolah-olah sahabat banyak bawa pegangan, padahal nggak bawa apa-apa. Ketika Rasulullah pulang setelah dari rumahnya, istrinya disuruh perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Ternyata ketika Rasulullah keluar dari rumah, keluar juga beriringan beserta Rasulullah kalajengking, ular, ikut keluar dari rumahnya. Semenjak itu istrinya menjadi istri yang ridho kalau suaminya itu banyak kedatangan tamu. Karena bala keluar dari rumah, rizki datang ke dalam rumah. Jadi hikmatut tasyri', hikmah disyariatkannya kurban, hikmah disyariatnya kita mengikuti daripada perjalanan Nabi Allah Ibrahim adalah kita harus berbagi dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi setelah kajian tentang perjuangan Nabi Ibrahim ini, tolong berubah ya. Harus yakin. Apalagi kalau kita ngundang tamunya anak yatim. Ya Allah, saya merindingnya. Anak yatim boleh diundang sekali. Santunan. Saya punya jamaah yang dari 2009 semenjak dia ngaji sampai saat ini berapa tahun? Itu selalu ngundang anak yatim setiap hari Jumat. Sedekah. Semakin dia laksanakan tahun pertama, dia merasakan kerugian. Tahun pertama dia merasakan kerugian. Tapi dia laksanakan terus. Tahun kedua mulai pembuktian. Setelah dia rasakan 1 tahun rugi tapi dia lanjutkan, apa yang terjadi? Dia bersaksi kepada saya, Ustaz, hajat saya semua yang saya catat dalam buku dikabul oleh Allah pelan-pelan. Sampai saat ini. Maka saya akan terus undang anak yatim sebagai tamu rutin setiap Jumat di rumah saya. Nah, saya juga alhamdulillah ya ada donatur jamaah saya tiap ya sebulan 2 kali ke rumah saya. Ya tentu kan nasihat buat saya. Masa donatur aja datang ke rumah saya nggak nyumbang? Nah, itu datang. Banyak hikmah jadi tamu. Saya alhamdulillah Bu, tahadduts bin nikmah. Hajat saya juga saya rasakan begitu. Ya. Saya pengen punya rumah, ya maklumlah kita kan orang nggak punya ya. Pengen punya rumah, kita pakai jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberi, ya menyantuni anak yatim. Kita pakai jalannya Rasulullah ya sebagai kafilul yatim. Alhamdulillah ada rezeki bisa bangun rumah. Kemudian pengen punya roda 4, ya Allah naik motor ditumpuk-tumpuk. Istri saya kehujanan sampai nangis gak berani ngomong. Karena dia tahu suaminya nggak mampu beli mobil saat itu ya. Cuma saya paham, ya Allah saya minta ya Allah. Sama anak yatim saya bilang doain ya, biar saya punya kendaraan yang rodanya lebih dari 2. Tapi bukan 3, saya bilang 4. Kalau 3 bajai. Sekali, 2 kali, 3 kali Bu. Demi Allah kabul. Dan jalannya itu nggak murni uang saya. Ada jamaah saya yang memang minal aghnia, dia salah satu direktur Alfamart, Pak Haji Solihin, di Google buka. Ya, Haji Solihin itu salah satu direktur Alfamart. Saya bilang masalah mobil, padahal saya cuma cerita-cerita aja. Ya. Akhirnya dia tambahkan, Ustaz punya uang berapa? Waduh masih jauh. Iya berapa? Masih jauh Pak Haji lah, jangan tawarkan mobil ke saya. Nah, akhirnya ya udah bismillah Ustaz, nanti saya minta nomor rekeningnya sedikit ya buat nambah-nambahin. Ternyata bukan sedikit. Ya. Ternyata nggak sedikit, ada rezeki. Nah kemudian saya pengen umrah, pengen haji tapi masih lama. Pengen ya Allah, rindu sama Rasulullah, pengen umrah. Haji masih lama. Tapi hati ini sama Rasulullah kayak apa? Minta sama anak yatim, doain biar ada rezekinya pengen umroh. Walhasil Bapak Ibu, saya diumrohkan sama jamaah saya, istri saya, ibu saya. 3 anak yatim. Ya.
Tidak hanya diumrohkan, saya umroh, Ustadz nggak usah keluar sedikit pun. Tahadus bin ni'mah. Saya dikasih uang 1.500 real, istri saya 1.500 real, ibu saya 1.500 real. Ratib di tempat saya, undang orang kampung Ustadz. Ustadz nggak boleh keluar apa-apa. Masya Allah. Dan dibayarnya itu travel di depan saya. Satu porsi 35 juta, luar biasa. Hotelnya itu Movenpick di Madinah, di Mekah itu Fairmont, Zamzam Tower, dan memang makanannya juga luar biasa. Luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kita melayani agama Allah, demi Allah, nggak ada yang sia-sia. Demi Allah, nggak ada yang sia-sia. Layani agama Allah. Semakin kita bakhil kepada agama Allah, Allah akan bakhil kepada kita. Kalaupun kenikmatan kita peroleh dari jalur bukan agama Allah, kita nggak ibadah, kita nggak taat, tapi rizki melimpah ruah. Oh, itu bukan nikmat sesungguhnya. Walakin istidraj. Paham istidraj? Bapak Ibu? Ada orang nggak taat, nggak berada di jalan Allah, tapi dunianya mulia, ya. Ini dipegang uang, ini dipegang uang, ini dipegang jadi uang. Itu bukan kemuliaan, itu istidraj. Ya. Istidraj itu dikasih, tapi dengan apa? Diberi, tapi dengan apa namanya? Dengan amarah, ya. Pemberian yang dengan amarah. Kalau Allahnya memberi sambil marah, kayak apa pemberiannya? Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Jadi kalau ada orang nggak ibadah, nggak taat, tapi dunianya melimpah ruah, memang fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Jangan heran orang seperti itu ada yang tertentu sama Allah, memang dihamburkan dunianya. Semua pintu rizki lewat buat dia, datang. Padahal nggak taat sama Allah. Tapi awas, ada lanjutan ayatnya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika dia sedang berada di puncak kenikmatan kesuksesannya, akhadnahum baghtatan. Allah akan rampas kenikmatan itu. Ini kata akhadha, kemudian setelah kata akhadha jatuh kalimat baghtatan. Dalam kitab tafsir saya baca, kalau akhadha maknanya mengambil, tapi setelah kata akhadha jatuh kalimat baghtatan, ini mengambilnya dengan cara paksa, Bapak Ibu. Halo? Paham nggak nih maksudnya? Ya, nggak ibadah, nggak taat, rizki melimpah ruah. Nanti cara Allah ngambil itu dengan cara baghtatan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datang dengan sekejap, sekilat. Begitu cara Allah merampas harta mereka, orang-orang yang tidak taat. Fa'idhahum mublisun, sampai dia menjadi orang yang paling menyesal di dunia, paling menyesal di akhirat. Bayangkan, ya orang nggak nanam panen, namanya apa kalau nggak nanam panen? Nggak nanam panen apa namanya? Nyuri rezeki Allah. Makanya ajarkan sama anak-anak kita keyakinan Bapak Ibu, keyakinan berkorban di jalan Allah. Keyakinan berkorban di dalam dinul Islam. Ayo, ingetin. Kalau dia lagi sukses, kalau dia lagi susah, ingetin jadi orang tua. Jangan diem aja. Mah, kok kerjaan sulit? Iya sulit. Mungkin sedekah sama anak yatim, nak. Barangkali lewat sedekah anak yatim nanti kamu dikasih pekerjaan sama Allah. Jadi orang tua begitu. Jangan anak sedekah, kamu kan nggak kerja. Ntar kamu nggak bisa beli emas. Jadi tawakalnya nggak ada. Nabi Allah Ibrahim tawakal kalau untuk agama Allah. Takut.
Kasih motivasi. Kalau anak kita sukses, ingatkan anak kita. Awas, zakatnya keluarkan. Zakatnya keluarkan. Nanti jadi penyakit. Orang tua yang baik dan benar begitu. Ingatkan anak. Insya Allah berkah. Berkah. Ziyadatul khair. Berkah itu akan nambah terus kebaikannya. Beda, ada berkah, ada berkat. Ya Bu? Ada berkah, ada berkah. Kalau berkah itu ziyadatul khair, nambah terus kebaikannya. Kalau berkat itu yang ngebrek-ngebrek diangkat, itu berkat. Guyon ya Bapak Ibu. Walhasil Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 9.21. Ya. Dan mohon maaf jamaah, saya mungkin tidak berlama-lama Prof ya. Boleh 3 session saja karena saya sudah janji sama orang ketemuan ya, jam 11. Khawatir nanti nggak kecandak ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.